Nana, terima kasih. Coba lagi sekali bilang merdeka ya. Merdeka. Merdeka. 3 kali berturut-turut. Merdeka ya. Merdeka. 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 Tuh semangat sekali anak-anak ya. Sekarang bulan Agustus ya. Bulan Agustus itu tanggal 1 sampai 31. sampai 31. Di antara 1 sampai 31 itu mana yang paling terkenal? Tanggal mana? 17 Agustus, karena pada tanggal 17 Agustus itu adalah hari Iya, bagus. Hari kemerdekaan Indonesia. Anak-anak harus menaikkan bendera. Sudah? Di rumah masing-masing sudah menaikkan bendera? Sudah. Iya, bagus, menaikkan bendera. Semangat Agustus, semangat kemerdekaan. Berarti sebelum itu kita belum merdeka. Kita dijajah oleh siapa? Coba keras, oleh siapa? Ya, Belanda dan Jepang. Ingat, anak. Bangsa Belanda menjajah bangsa Indonesia 350 tahun. Berapa lamanya? 350 tahun. Anak-anak sudah lahir? Belum. Bapak udah lahir? Belum. Kakek udah lahir? Belum. Setelah itu bangsa Jepang datang juga menjajah Indonesia. Berapa lamanya? 3,5 tahun. Ya benar ya, 3,5 tahun. Jadi bangsa Indonesia sudah matang dengan penjajahan. Penjajahan itu membuat bangsa Indonesia bodoh. Bangsa Indonesia cerai-berai, timpal anggon musuh. Ya, cerai-berai. Tapi lama-kelamaan sadar, muncullah perlawanan melawan Belanda. Kekayaan kita dikeruk, dibawa ke Belanda. Orang Indonesia miskin, tidak punya apa-apa. Timbul perlawanan. Nah, kita langsung kepada perlawanan ya. Perlawanan itu bukan saja di Bali, di seluruh Indonesia. Nah, kalau di Bali, perlawanan yang perlu dicatat, misalnya perlawanan yang disebut Perang Jagerage di Buleleng. Itu tahun 1848 sampai 1849. Orang Bali melawan Belanda.
kalah nak balik. Sudah itu perlawanan Kusamba di Kelungkung. Ya, memang jenderalnya, pemimpinnya Belanda mati waktu itu ya. Tapi Bali masih nyerah, masih kalah karena tidak bersatu ya, belum punya senjata. Sudah itu muncul puputan di mana-mana. Puputan Badung tahun 1900. Nah, puputan itu artinya habis-habisan. Jadi raja berperang bersama prajuritnya melawan Belanda, kena tembak banyak sekali. Lalu keluarganya melawan dengan keris dan tombak juga kalah. Akhirnya habis. Raja mangkat, prajurit bergeletakan di puputan Badung. Anak-anak rela begitu, kan? Senang. Ya. Nenek moyang kita dibunuh oleh Belanda. Sudah itu puputan Kelungkung tahun, kalau tidak salah tahun 1908 juga raja maju dengan rakyatnya, ditembak mati semua. Itu namanya puputan. Rela anak-anak dijajah oleh Belanda? Ya. Rela enggak? Senang enggak? Senang? Enggak senang ya. Sudah itu yang menonjol lagi adalah perang melawan Belanda di Tanah Aron. Tanah Aron itu di mana? Di Kabupaten Karangasem. Dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Siapa pemimpinnya? I Gusti Ngurah Rai. Beliau yang memimpin, membuat pergerakan pemuda-pemuda di Bali dipersatukan untuk melawan Belanda. Beliau datang dari barat, dari Tabanan, terus ke Badung, terus melewati Gianyar, terus melewati Kelungkung sampai di Tanah Aron. Itu di pangkal Gunung Agung. Di sana tinggal. Tahu-tahu diketahui oleh Belanda, diserbu Gusti Ngurah Rai dan pengikutnya, diserbu, terjadi perang luar biasa. Untung tempat yang dipilih Gusti Ngurah Rai itu bagus sehingga bisa melihat Belanda dari atas. Sehingga yang menang pada pertempuran itu adalah I Gusti Ngurah Rai dan prajurit-prajuritnya. Belanda meninggal dunia waktu itu 82 orang. Pertempuran itu terjadi di mana? Di Tanah Aron. Nah, pertempuran paling hebat lagi, namanya Puputan Margerane. Diketahui oleh Belanda nyerbu dari atas dan juga dari bawah. Prajurit-prajurit kita bersembunyi di kebun jagung, mati semua, gugur semua. Pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang kita, di bawah pimpinan siapa? I Gusti Ngurah Rai. Nah, perjuangan itu perlu diperingati. Jangan dia dipelajari dalam sejarah saja, tapi perlu dihayati bagaimana penderitaan perjuangan nenek moyang kita, kakek kita, ya, buyut kita melawan Belanda. Memang Jepang datang sebentar. Oh, penjajahannya sama, namanya penjajah, kejam sekali. Sekarang kita berada di Bajrasandi. Ya, ini lokasinya di Museum Perjuangan Rakyat Bali Bajrasandi. Rakyat Bali Bajrasandi. Ya, ingat itu. Ini memperingati perjuangan, bagaimana sengitnya perjuangan Bali. Bilang lagi sekali, merdeka, bilang. Merdeka. Oh ya kakek, itu ada di Diorama 31 di Oh, Bajrasandi. Diorama 31 Ya. nanti lihat ya. Diorama 31 itu adalah perang perlawanan melawan Belanda di Tanah Tanah
Aron. Ya, itu yang kita utamakan sekarang sebab menang semua. Nah, menangnya karena apa? Satu persatuan. Dua, semangat. Tidak ada yang berkhianat. Semua menuju harus merdeka. Nah, itulah yang kita tuju. Lagi sebentar Pekan Guru akan menceritakan sebuah dongeng mengenai perjuangan Indonesia. Dongengnya ini bukan Indonesia, tetapi dongengnya tentang binatang, tetapi semangat perjuangannya bukan main. Nah, sebelum anak-anak mendengarkan dongeng dari Pekan Guru, ya, kita nyanyikan dulu ya sebuah nyanyian mengenai dongeng, yaitu berjudul Ada Satwa. Anak-anak sudah tahu lagu ini? Sudah tahu? Ya. Ya, anak-anak sudah pernah mendengar satwa kulkuk? Sudah pernah mendengar? Belum. Dari kakek nenek sudah pernah dengar? Belum. Dari bapak ibu guru sudah pernah dengar? Belum. Nah, kalau belum, baiklah. Pekan Guru sekarang mau satwa atau mendongeng, judulnya Kulkuk. Apa judulnya? Kuku. Lagi sekali, apa judulnya? Kulkuk. Iya. Begini ceritanya. Zaman dulu di hutan ada lomba. Lombanya bukan lomba satu, bukan ya. Lombanya balapan. Balapan itu artinya lari, siapa yang paling cepat itulah yang apa? Yang menang, yang juara, yang paling cepat. Nah, semua hewan ikut berlomba. Wih, semangat sekali. Lalu pada suatu ketika ikut sang kijang berlomba melawan harimau. Mana lebih besar kijang dengan harimau? Hah? Mana lebih besar kijang dengan harimau? Harimau. Mana lebih kuat kijang dengan harimau? Harimau. Oh, balapan dimulai. Ternyata yang menang adalah kijang. Bukan harimau. Bukan yang kuat. Bukan yang besar menang. Tapi yang kecil, yaitu kijang. Wih, senang sekali. Kijang bisa mengalahkan hewan paling ditakuti di hutan. Senang sekali dia, ya. Bangga dia. Akhirnya dia bertemu dengan kelinci. Kelinci, ayo balapan. Tidak mau, tidak berani lawan kijang.
kita turun gunung. Dan ditinggalkan, lalu bertemu seekor kambing. Mbeh, hei kambing, ayo balapan ke puncak gunung. Berani? Dijawab oleh kambing. Mbeh, daripada balapan lebih baik makan daun-daun. Aduh, kamu binatang tidak berani balapan. Lalu turun lagi, bertemu dengan di kebun, bertemu dengan seekor sapi milik Pak Tani. Hei sapi, ayo kita balapan ke puncak gunung. Ya, siapa yang menang, dia yang dapat hadiah. Jawaban, buat apa balapan? Balapan buang waktu, perut lapar, mana cari makan. Beh, sapi apa ini getap sekali, tahu getap? Apa getap ya? Takut beh, sapi besar badannya, tapi takut. Akhirnya tidak dapat musuh. Kijangnya dapat musuh. Sampailah dia di sepedang sawah. Dia jalan-jalan di pematang, menoleh ke bawah. Apa ini? Bunter. Siapa kamu? Tahu, saya siput. Siput? Kamu ndak punya kaki. Kemana-mana bawa rumah. Ayo balapan ke puncak gunung. Siapa yang menang harus memukul yang kalah. Kalau kamu menang, kamu boleh mukul aku. Jawaban siput di mana? Tidak berani. Aku tidak punya kaki. Tidak berani. Kamu binatang nista. Tahu nista? Ya, nista artinya hina. Buat apa kamu numadi? Buat apa lahir? Kamu binatang nista, tidak ada gunanya di dunia ini. Nanti kamu jangan lahir ya. Marah. Siapa yang marah? Siapa yang marah? Hah? Kakul. Keong itu, siput itu marah. Harga diri. Ini harga diri. Baik. Aku mau balapan ke puncak gunung. Tetapi jangan sekarang. Besok. Wih, senang Kijang. Dapat musuh tidak punya kaki. Kecil sekali. Daging saja. Besoknya kumpul di sawah. Kijang dan siput. Hewan banyak yang menonton. Memberi tepuk tangan. Semua bilang pasti menang Kijang. Balapan dimulai. Nah, coba dinyanyikan dulu lagunya ya, dinyanyikan lagunya ya. Kasih entun cai ini sigul tomplok cepok cingat tekul dihina, kakul itu dihina. Balapan dimulai. Prit, balapan dimulai. Kijang karena menganggap itu kakul, siput tidak bisa bergerak, akhirnya Kijang santai saja. Lalu di perjalanan kakul dipanggil, Kul. Dijawab oleh kakul, Kup. Ternyata jawabannya, kakul sudah ada
di atas gunung di depan Kijang. Nah, kok duluan dia? Balapan lagi. Oh, balapan lagi. Kul. Jawab dengan Kakul. Kuk. Ternyata Kakul di atas gunung sudah di depannya. Kencang lagi Kijang itu, kencang, sudah dekat puncak. Kul. Kuk. Nah, ternyata Kakul sudah berada di puncak gunung. Siapa yang menang? Kakul, woi, cocok jadi juri. Yang menang Kakul. Karena malu Kijang itu, akhirnya dia menghilang. Hilangnya kemana? Dia tinggal di hutan. Sedangkan Kakul tinggal di sawah. Itu ceritanya. Tahu apa sebabnya Kakul menang? Karena tidak sombong. Ya, karena tidak sombong. Yang sombong siapa? Jangan. Kijang, jangan ya. Lagi, apa sebabnya Kakul menang? Bersatu. Bersatu. Ternyata Kakul itu bukan satu, tapi semua Kakul dikumpulkan lalu disuruh berjaga di gunung. Ini di pohon ini di pohon ini di pohon ini. Jadi banyak Kakul bersatu. Jadi melawan musuh yang sombong, kita harus bersatu bersama banyak orang. Ya, seperti Kakul. Ya, seperti Kakul, sedangkan menjangan atau Kijang itu dia kuat tetapi bodoh. Tidak bisa membedakan mana Kakul satu, mana Kakul dua. Dah tahu sama bentuknya. Itulah sebabnya Kakul menang. Coba tepuk tangan anak ya. Nah, baik anak ya. Dongeng tadi ya. Judulnya apa? Kulkuk. Ya, akan kita jadikan permainan tradisional yang akan memimpin Bapak Gede Darmade. Tapi sebelumnya tepuk tangan dulu. Bilang merdeka 3 kali keras ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Ya, anak-anak, tadi Peka sudah bercerita banyak tentang sejarah. Setelah itu Peka juga sudah mendongeng sebuah cerita berjudul Kulkuk. Nah, sekarang tiba saatnya anak-anak bermain permainan yang namanya juga sama, yaitu Kulkuk, yaitu balapan antara menjangan dan Kakul. Nah, permainan ini juga melukiskan sebuah perjuangan ya dari para pejuang dan pahlawan kita dulu, bagaimana merebut kemerdekaan. Nah, semangatnya itulah kita jadikan permainan. Di depan anak-anak itu ada haral lintang ya, ada bambu dipancangkan, ini ada karet dibentangkan, itu sebagai rintangan karena pejuang kita penuh rintangan ketika merebut kemerdekaan ya. Anak-anak nanti akan melakukan kegiatan seperti pejuang ya, merayap dan melompat di rintangan. Di depan anak-anak juga ada di sana beberapa alat. Yang pertama itu ada pot bunga. Pot bunga itu simbol dari kejujuran dan ketulusan. Berjuang itu harus jujur dan tulus melakukan sesuatu untuk bangsa dan negara. Dan juga ya tentu saja tidak boleh berkhianat ya kepada bangsa, kepada negara. Setelah pot bunga ada alat mainan itu lilin. Nah, lilin ini simbol dari semangat. Bahwa pejuang kita itu penuh semangat untuk berjuang, penuh semangat untuk bersatu, penuh semangat dengan penuh keberanian. Ya, itu simbol dari lilin. Yang ketiga ada senapan. Nah, itu ada senapan terbuat dari bambu.
senapan tradisional ya, bedil-bedilan. Waktu Pak Gede kecil dulu sering bermain seperti itu ya, menggunakan badil dengan mimis atau pelurunya dari buah lempeni. Nah, kita gunakan sekarang untuk permainan. Senapan itu atau bedil itu simbol dari perlawanan. Penjajah itu harus dilawan. Ya, jangan dibiarkan. Dilawan dengan sekuat tenaga, dengan bersatu padu kita melawannya. Dan terakhir itu ada bendera merah putih. Kebetulan kita bermain ini dalam perayaan 17 Agustus sebentar lagi ya. Jadi anak-anak bermain dengan semangat merah putih ya, merah berani, putih suci. Nah, bendera itu juga simbol dari kemenangan, karena perjuangan kita tidak sia-sia ya. Perjuangan para pahlawan kita, para pejuang kita tidak sia-sia untuk merebut kemerdekaan. Nah, nanti anak-anak bergerak dengan merayap, melompat, mengambil beberapa benda, dan terakhir mengambil bendera. Itu dipancangkan di tempatnya. Di sana ada tempatnya bungbung, pancangkan di sana. Siapa yang bisa meletakkan bendera dengan cepat dan tepat, maka kelompok itu akan menjadi pemenang. Nah, anak-anak, sebelum kita lomba ini ya, sebelum kita lomba permainan ini, anak-anak Pak Guru bagi dua ya. Yang sebelah kiri sini itu kelompok putih. Ya, kelompok putih siap. Yang sebelah kanan di sana itu kelompok merah. Masih di dalam suasana kemerdekaan, merah dan putih. Sudah siap-siap anak-anak untuk bermain? Siap. Semangat ya, ayo siap semangat. Mbak coba merdeka, merdeka, merdeka coba. Merdeka, merdeka. Ya bagus, kita siap bermain. Oke guru, ayo kita menyiapkan permainan. Iya, ya, merdeka. Siap. Ya, semangat untuk sementara. Yang menang adalah kelompok putih. Tepuk tangan, ayo semangat. Nah, itu baru permainan pertama, kesempatan yang pertama. Kita lanjutkan pada permainan yang kedua, kesempatan yang kedua. Sekarang giliran kelompok merah untuk membalas. Ayo semangat lagi, semangat. Merah, yuk. Merah. Putih, putih, ayo, putih. Iya, bagus. Iya, semangat. Nah, baru 1-0. Sudah siap untuk yang kedua? Sudah. Ayo.
Jadi skornya berimbang ya. 1-1. Tadi anak-anak bermain dengan penuh semangat. Skor menjadi berimbang 1-1. Nah, sekarang anak-anak kita bermain permainan terakhir untuk menentukan siapa menjadi pemenang. Apakah kelompok merah ataukah kelompok putih? Sudah siap anak-anak? Semangat merah, coba merah. Semangat. Merah, merah, putih, putih. Iya, aduh semangat. Bagus. Ya, sekarang game yang terakhir. Siapa yang memenangkan itu yang menjadi juara. Ya, seru sekali ya pertandingan yang terakhir. Dan akhirnya ada pemenangnya ya. Yang menang adalah kelompok putih. Ya, bagus sekali anak-anak. Nah, anak-anak senang tadi bermain? Senang? Iya, bagus. Nah, itulah permainan Cool Cook ya. Permainan ini menyimbolkan atau melukiskan perjuangan para pejuang kita, khususnya seperti yang tergambar dalam diorama 31 di Museum Baja Sandi ini, tentang perjuangan para pahlawan kita di Tanah Aron. Ya, demikian tadi permainan Cool Cook. Kita sekarang kembali kepada peta Made Taru. Tepuk tangan anak-anak. Pak Guru senang melihat permainan apa namanya tadi? Cool Cook. Siapa yang menang? Kelompok Putih. Kelompok putih. Jadi kelompok putih ini seperti kakul. Jadi terus yang kalah siapa? Kelompok merah. Kelompok merah. Ya, tadi kok lihat anak-anak bermain semangat sekali. Jadi kelihatannya kelompok putih itu semangat, cepat, ya. Kompak. Ini kan cepat. Siapa cepat dia dapat. Kompak. Ya, kompak. Jadi berarti satu sama lain menghargai yang lain. Yang penting adalah bersatu. Nah, itu intinya adalah sama dengan semangat merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kita berharap supaya semangat perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah tetap berada di dada, walaupun dari generasi kecil melalui dongeng sampai ke generasi yang tua. Nah, sebagai penutup, mari kita sekarang mohon izin kepada pemirsa untuk mohon pamit.
Santi Santi Om.